Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat diskusi hukum. Hari ini kita bertemu dengan channel pendidikan atau Info Edukasi channel ini. Tema yang kita angkat hari ini adalah mengenal justice kolaborator. Langsung saja disimak penjelasannya. Dasar hukum justice kolaborator. Jadi kita awali dari dasar hukum terlebih dahulu. Orang hukum ketika membahas sesuatu biasanya diawali dari dasar hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kenapa undang-undangnya ada tentang perlindungan saksi dan korban? Karena seorang justice kolaborator ini adalah sebagai saksi dalam suatu perkara, maka ketentuan perlindungan saksi dan korban di sini akan berlaku pada seorang justice kolaborator. Yang kedua adalah peraturan bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua LPSK. Nomornya di sini tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama. Saksi pelaku yang bekerja sama di sini inilah yang dimaksud dengan justice kolaborator. Dan di tingkat peradilan, di sini ada surat edaran Mahkamah Agung SEMA nomor 4 tahun 2011 yang mana menjadi guidance atau petunjuk kepada hakim dalam menangani yang mana ada justice kolaborator. Untuk pengertian justice kolaborator, di sini saya tidak mengambil penjelasan dari suatu peraturan, tapi hanya memberikan definisi yang mudah untuk dipahami rekan-rekan semuanya, yaitu adalah suatu pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang bersedia menjadi saksi dalam memberikan keterangan untuk mengungkap suatu tindak pidana tertentu. Jadi di sini dia adalah suatu pelaku tindak pidana dan dia bekerja sama aparat penegak hukum menjadi saksi. Tujuannya adalah untuk mengungkap suatu tindak pidana tertentu. Namun, tidak semua pelaku yang kooperatif dapat disebut justice kolaborator. Ada kriteria yang harus dipenuhi. Nanti kita lihat apa kriterianya dalam penjelasan di video ini. Di dalam suatu tindak pidana, di sini ada peran justice kolaborator. Yang pertama, dia tetap sebagai tersangka atau terdakwa akibat pelanggaran hukumnya. Jadi dia itu juga tetap dijadikan statusnya tersangka atau terdakwa dalam pelanggaran hukum yang telah dilakukannya bersama-sama dengan terdakwa yang lain atau tersangka yang lain. Yang kedua, sebagai saksi yang harus memberikan keterangan di dalam persidangan. Jadi dia juga menjadi saksi, keterangannya ini diperlukan di dalam mengungkap suatu tindak pidana. Sebagai saksi, justice kolaborator akan mengungkap dengan jelas tindak pidana dan tersebut disampaikan dalam persidangan. Jadi keterangan inilah yang akan nanti dipersilakan digunakan untuk mempertimbangkan oleh hakim bagaimana mengungkap fakta yang sebenarnya terkait dengan suatu tindak pidana dan peran-peran dari terdakwa yang lainnya. Bagaimana dengan justice kolaborator dan putusan hakim? Atas peran dari justice kolaborator tersebut, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan dua hal dalam penjatuhan pidana, yakni menjatuhkan putusan pidana percobaan bersyarat khusus. Jadi bisa dikasih pidana percobaan atau pidana paling ringan di antara terdakwa yang lainnya yang dinyatakan bersalah dalam perkara yang dimaksud. Jadi bersama-sama melakukan tindak pidana, kalau terdakwa yang lain mungkin hukumnya sangat tinggi, dia dihukum paling ringan. Dan keringanan pidana oleh hakim tetap mempertimbangkan keadaan yang ada di masyarakat. Jadi di situ. Jadi justice kolaborator di sini tidak untuk membebaskan suatu pertanggungjawaban pidana. Jadi tidak menjadi bebas atau menjadi alasan pembenar atau pemaaf, tetapi tetap dijatuhi pidana terhadap justice kolaborator atas tindakannya melakukan suatu tindak pidana. Kita lihat bagaimana kriteria justice kolaborator itu. Di sini tertuang dalam SEMA nomor 4 tahun 2011 di angka 9-nya, yaitu orang yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya,
bukan pelaku utama dalam kasus tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. 4 syarat ini adalah sifatnya kumulatif dan harus dipenuhi. Dia adalah pelaku tindak pidana, mengakui kejahatannya, bukan pelaku utama, dan dia memberikan keterangan saksi di dalam proses persidangan. Dan selanjutnya, jaksa penuntut umum dan tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan, sehingga penyidik atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana. Jadi di sini penuntut umum dalam tuntutannya memberikan apa sih peranan dari justice kolaborator ini, peranannya apa, bagaimana tindak pidana semakin efektif dari keterangan justice kolaborator itu sendiri. Dan di dalam perkara korupsi di sini juga peran besar dalam mengembalikan aset atau hasil suatu tindak pidana korupsi. Nah, sekarang bagaimana hak justice kolaborator ini? Jika saksi terdakwa menjadi justice kolaborator, itu hak-haknya apa saja? Yang pertama, tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan atau sedang atau telah diberikan. Kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan dengan itikat baik. Pasal 10 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 2014. Jadi di sini dia tidak dituntut pidana perdata atas kesaksiannya yang akan diberikan nanti di persidangan atau sedang atau telah diberikan, itu tidak bisa. Nah, dalam hal terdapat tuntutan tadi atas kesaksiannya tadi, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan, ia berikan kesaksian telah diputus pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi kalau dia dituntut, maka harus dihentikan dulu, menunggu putusan bukan tepat. Benar atau tidak laporannya? Ada etikat tidak baik atau tidak dari keterangan saksi yang disampaikan tadi. Dan yang ketiga adalah pelindungan secara fisik, psikis dalam penanganan secara khusus dan penghargaan. Ini ada dari pasal 6 dari peraturan bersama tadi. Jadi ada pelindungan fisik, psikis, penanganan secara khusus dan mendapatkan penghargaan. Nah, penanganan khusus pada justice kolaborator. Di sini ada diatur dalam pasal 6 ayat 3 peraturan bersama tadi, Menkumham tadi. Yang pertama, pemisahan tempat penahanan, kurungan dan atau penjara dari tersangka atau dakwa dan narapidana lain dari kejahatan terungkap dalam justice kolaborator ditahan atau menjalani pidana badan. Jadi ketika dia dilakukan penahanan atau kurungan atau penjara, di sini harus ditempatkan terpisah dari pelaku-pelaku yang lainnya. Kenapa kalau menjadi narapidana? Bisa jadi kolaborator ini ada orangnya sudah menjalani hukuman tetap, sehingga dia mau berkolaborasi dengan penegak hukum, jadi padahal status sudah narapidana. Pemberkasan perkara mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka atau terdakwa lainnya dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap. Jadi yang bersangkutan ini berkasnya dipisah, tidak disamakan. Penundaan penuntutan atas dirinya ditunda proses penuntutannya. Proses hukumnya, penyidikan dan penuntutan yang mungkin timbul karena informasi, laporan atau kesaksian diberikannya. Jadi kalau ada dilaporkan tadi atau dituntut terhadap pidana, ditunda dulu proses hukumnya, laporan orang-orang tadi karena terhadap justice kolaborator ini. Berikan kesaksian di depannya tanpa menunjukkan wajah atau tanpa menunjukkan identitasnya. Jadi berikan keterangan di persidangan tanpa terus menunjukkan wajahnya. Identitasnya ditutupi. Nah, penghargaannya apa? Ini penghargaannya yang pertama keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan. Juga tadi disebutkan dalam SEMA tadi nomor 4 tahun 2011 tadi juga disampaikan. Yang kedua, pemberian remisi tambahan dan hak narapidana jika justice kolaborator seorang narapidana. Kalau narapidana ada tambahan remisi terkait dari pidana yang telah dijalaninya. Syarat pelindungan justice kolaborator, syaratnya apa? Yang pertama, tidak pidana diungkap merupakan tidak pidana serius dan atau terorganisir. Jadi tidak pidana serius dan terorganisir. Berikan keterangan yang signifikan, relevan, dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan terorganisir tersebut. Jadi keterangannya itu memang signifikan, nggak hanya asal-asalan. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkap. Kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperoleh dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis. Jadi kalau dia perkara tipikor atau perkara yang
Yang lain dalam dia mau mengembalikan asetnya dengan dinyatakan dalam pernyataan tertulis. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tidak tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau dia ada ancaman psikis maupun fisik pada keluarganya juga itu harus ada namanya perlindungan. Baik, itu tadi penjelasan dari kami tentang justice kolaborator. Terima kasih telah setia dengan diskusi hukum. Semoga dengan video ini menambah pemahaman rekan-rekan semua terkait dengan justice kolaborator. Jika ada pertanyaan, saran dan masukan silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.